Bisa kita buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjut kuliah di bulan yang mulia ini. Bulan puasa, bulan Ramadan. Semoga berkah sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Bulan Ramadan menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Ahli teknik kita memiliki basis karakter akhlak yang baik. Jadi akhirnya diharapkan kuliahnya juga puasanya juga sukses, menghasilkan pribadi yang kembali bersih seperti bayi yang baru lahir, ya. Kertas putih tanpa noda, memiliki karakter yang baik. Jadi kita lanjut ini, ada perkuliahan kelima sekarang ini, kurang dilihat dari absen. Perkuliahan kelima. Materinya Anda bisa lihat di sini. Anda bisa klik perkuliahan kedua ini tugas apa tugasnya. Pertama telah Anda isi apa namanya profil mahasiswa, nama itu kelas, dan silakan jawab itu pengertian gambar teknik apa, alasan yang umum digunakan dalam membuat gambar teknik. Nah, jawabannya ada. Ini bukunya. Sekarang masuk pendahuluan ya. Tentang menggambar teknik. Nah, ini merupakan mata kuliah yang disajikan pada mahasiswa teknik ya. Gambar teknik ini adalah dasar bagi semua desain, dasar bagi penelitian, dasar membuat sebuah produk. Nah, penguasaan gambar teknik akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas gambar pada mata kuliah lanjutan, sehingga mahasiswa dituntut menguasai materi gambar teknik, bisa membaca gambar teknik. Nah, dengan begitu akan tercapai kemampuan keterampilan mahasiswa yang efektif. Nah, dalam buku ini, ini mempelajari tentang beberapa hal, memahami gambar teknik dan alatnya, tahu pengertian dan gambar teknik, mengetahui fungsi alat gambar teknik, kuasai konsep dan prinsip gambar teknik, punya keterampilan mengembangkan pengetahuan, tahu jenis-jenis proyeksi, paham standar garis gambar dan ukuran gambar, tahu dan paham tentang toleransi gambar teknik, bisa install dan jalankan software AutoCAD, dan kuasai tools software yang ada pada AutoCAD, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Diharapkan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk menggambar. Nah, gambar teknik itu sendiri yaitu suatu pekerjaan membuat gambar-gambar teknik yang menunjukkan bentuk dan ukuran dari suatu benda ya. Jadi ada aturan tertentu yang dipakai bersama di atas gambar, kertas gambar. Nah, ada beberapa peralatan gambar teknik. Ya, ada kertas, bisa digunakan menggambar, kertas putih, ada kertas gambar atau kertas folio, kertas apa? HPS ya, kertas HPS ukuran lebih besar dari A4. Ukuran apa namanya? A4. Nah, ukuran A4 yang biasa digunakan menggambar. Nah, ini ada ukuran kertas, bisa kita lihat. Ini kalau dulu ada kalkir. Samping kertas bisa pakai kalkir.
Ini ukuran A0, A1, A3, A4, A5, A6. Nah, A6 ini A4. A4 biasa digunakan menggambar. Jadi ukurannya sudah tertulis di sini. Nah, untuk menggambar manual menggunakan pensil gambar. Ya. Pensil memiliki beberapa ukuran. Ada yang sedang, keras, dan lunak. Lunak itu 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Itu lunak. Sedang itu B, HB, F, H, 2H, 3H. Pensil keras 4H, 5H, 6H, 7H, 8, 9H. Jadi yang biasa kita gunakan itu pensil lunak, ya, 2B. Nah, kemudian ada penggaris segitiga. Nah, ini digunakan menggambar, mengukur. Ada juga rapidograf. Nah, ini berbagai ukuran. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, dan seterusnya. Jadi masing-masing punya ukuran garis dari kecil sampai besar. Kalau manual tentunya harus ada meja gambar. Ya. Nah, ini contoh meja gambar. Nah, kemudian ada jangka bisa digunakan gambar. Nah, bisa juga menggambar itu menggunakan mal. Huruf, mal angka. Ada mal huruf, mal angka. Nah, ini contohnya. Ya. Kemudian berikutnya, kalau lihat tugas kedua, mencari jawaban dari penjelasan di bab 3 ini. Standar gambar. Nah, standar gambar ini sudah ada beberapa standar ya, yang digunakan untuk menggambar. Ada garis gambar, membuat garis tepi, ada garis bayangan, garis hati, garis ukuran, garis potong. Nah, ini bisa dilihat standar garis gambar. Standar batas gambar atau margin. Nah, ada juga standarnya ini. Batas gambar atau margin. Ini sudah ditampilkan standar batas gambar. A4 ini kiri 20 mili berarti 2 cm ya. Sebelah kiri 2 cm. Sisi atas 5, kanan 5, bawah 5. Nah, ini A4. A5, A3, A3. Berapa yang saya gunakan? A3, biasanya A3. A3 itu seperti gambar buku gambar itu A3. Ya, sebelah kiri 2 cm, atas bawah kanan 1 cm atau 10 mili. Jadi ini yang biasa digunakan A3. Jadi nanti ada tugas kalau membuat gambar di kertas A3. Kepala gambar. Kita lihat ini membuat etiket gambar. Jadi di kertas A3 itu ini dibuat etiket. Etiket itu kepala gambar. Penjelasan tentang gambar. Nah, ini ada contohnya. Ada nama instansi perusahaan, ada nomor gambar, ya, ada ukuran kertasnya ini A4 misalnya. Proyeksi gambar, skala dan satuan gambar, tanggal pembuatan gambar ada, nama penggambar, nama pemeriksa, prodi atau jurusan, atau MPM, dan keterangan. Ini etiket. Gambar juga ada skala-skalanya. Skala 1:1 berarti sama dengan kenyataan 1 cm, 1 cm kenyataan. Ada 2:1, 5:1, menunjukkan 5 kali ukuran sebenarnya. Jadi kalau 1 cm di garis berarti 5 cm di lapangan. Ada bahkan 20:1. 1:20, 1 garis cm itu 20 cm di lapangan.
Atau 1 meter berarti 20 meter di lapangan. Nah, ini contoh kasus 1:100 malah. 1:50 ada. Ya. Jadi 1 senti di gambar itu 100 di lapangan. Atau 1 meter ya. 1 senti, 100 senti berarti 1 senti 1 meter. 1 senti di garis di kertas itu 1 meter di lapangan. 1:50, 1 senti di kertas berarti setengah meter. 50 senti di lapangan. Nah, ini ada tugasnya buat garis batas gambar ya di kertas. Nah, nanti Anda bisa beli kertas berapa ini? A3. Ya. Yang standarnya 20 kiri, 10 atas, 10 kanan, 10 bawah. Nah, itu ada tadi di atas. Kita lihat ya kembali kertasnya A3. Kalau A4 2 cm di kiri, 5,55 untuk atas bawah kanan. Nah, yang agak besar A3. 2 cm di samping kiri, atas, bawah, dan kanan 1 cm. Ada dengar ini? Ada Pak. Siswa, jadi ada tugasnya ini nanti ya dibuat 1 lembar gambar. Buat etiket. Ya Pak. Ya. Bisa ya dibuat ini tugasnya etiket. Nanti beli 1 lembar kertas A3 di fotokopi. Nah, fotokopi ada jual itu, kemudian digambar. Kemudian difoto, bisa foto, upload gambar di classroom ya, di soal untuk menjawab jawabannya. Yang keempat ini proyeksi gambar teknik. Nah, ini ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, proyeksi itu merupakan implementasi gambar rancangan dari sebuah objek nyata. Nah, proyeksi ini dibuat dengan garis pada bidang datar. Jadi ada tipe Amerika, ada tipe Eropa. Proyeksi tipe Amerika dan proyeksi tipe Eropa. Apa jenis proyeksi? Nah, untuk perbedaannya itu proyeksi dilihat dari tata letaknya. Nah, ini ada jenis-jenis proyeksi. Untuk gambar semula 2 dimensi. Ada proyeksi piktorial. Ini dalam tampilan gambar dibuat secara 3 dimensi. Piktorial ini gambarnya contohnya. Isometris, ada dimetris, miring atau pandangan. Ada proyeksi ortogonal. Proyeksinya menampilkan gambar secara 2 dimensi. Ortogonal. Ini ada kuadran 1, kuadran 3. Kuadran 1 proyeksi Eropa, kuadran 3 proyeksi Amerika. Untuk proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, apa perbedaannya? Proyeksi standar Eropa itu proyeksi kuadran 1 meletakkan view sisi kiri gambar sebagai view utama. Jadi tampak kiri itu jadi tampak yang utama. Kalau Amerika terbalik, dia sisi kanan gambar sebagai view utama. Nah, itu perbedaannya. Kalau sisi kiri itu proyeksi Eropa, kalau sisi kanan view utama itu proyeksi Amerika. Contoh proyeksi standar Eropa dan Amerika. Proyeksi Eropa dan Amerika. Kiri dan kanan. Dan ini diproyeksikan ini sebelah mana kiri kan? Yang kanan Amerika, yang kiri Eropa. Misalnya ini kiri, sebelah sana proyeksi Eropa, ini sebelah kanan misalnya, maka ini proyeksi Amerika. Simbol proyeksi Eropa ada ini dan Amerika terbalik ya simbolnya.
Proyeksi Eropa seperti ini, Amerika seperti ini. Oh kebalik. Kalau dilihat gambar seperti ini di etiket, berarti proyeksi Eropa. Kalau begini proyeksi Amerika. Coba kita lihat tadi di tugas menggambar di kertas. Oke, ada ya. Ada etiket pembahasannya di atas. Nah, ini menunjukkan proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Nah, ini kan etiket ada. Proyeksi. Ini menunjukkan proyeksi Eropa atau menunjukkan proyeksi Amerika. Nah, tinggal Anda jawab. Anda lihat. Nah, tadi ini duluan, baru ini, maka dia berarti proyeksi Amerika. Jadi etiket tadi digambar itu proyeksi Amerika. Ya, jadi ada artinya itu. Arti lambang ini maksudnya proyeksi Amerika. Kalau ini sebelah sini proyeksi Eropa. Nah, ini contoh latihan gambar proyeksi Amerika. Contoh gambar proyeksi Eropa. Dari sudut pandang kiri dan kanan ya. Eropa kiri, Amerika kanan. Kanan sudut pandang. Nah, itu demikian materi kita dulu. Ini kita sampai materi yang kelima ini. Kemudian nanti Anda bisa baca-baca ya materinya. Bagaimana? Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ada pertanyaan? Masukan? Ada Pak. Ya, Tadi kan silakan. tadi kan ada dibilang di situ diharapkan mahasiswa tahu menggunakan aplikasi AutoCAD 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, kita di sini Ya. belum pernah diajarkan, Pak. Baru tahu juga aplikasinya itu yang bagaimana, terus pengerjaannya itu bagaimana. Kalau boleh diajarkan. Iya. Targetnya nanti ke depan kalau ada software masing-masing punya laptop bisa belajar. Kalau ada juga software di lab komputer sebenarnya bisa di lab komputer. Nah, pasien sudah bolehkan itu. Katanya hari Senin dan Selasa jam 1 bisa masuk di lab. Hanya saja di lab sekarang belum ada aplikasi AutoCAD-nya. Perlu dipikirkan. Biasanya itu dibeli. Hanya software AutoCAD. Software auto. AutoCAD software. Berapa harganya? Dua dimensi yang 3 dimensi. Jadi bisa dibeli ini. Kalau mahasiswa punya dana, kumpulkan. Nah, bisa didapat aplikasinya yang asli. Kita bisa install di lab, bisa latihan di sana. Karena di lab itu harus yang asli. Download AutoCAD resmi. Oh, ada juga nih gratis. AutoCAD resmi. Arsiket. Todes. Ini AutoCAD
Yang gratis, versi gratis. Download tiket gratis. Yatodes. Oh, nanti saya kirimkan ini ke Pak saya. Atau dia bisa download yang gratis. Saya kirim ke WA-nya Pak saya. Nah. Ini waktunya ngajar Senin jam 1 ya, jam 1. Jam 1 sebenarnya bisa di lab. Saya kirimkan file. Rasain bisa install AutoCAD software AutoCAD. Delete komputer. Ya, nanti dia baca. Jadi mudah-mudahan bisa. Kalau sudah terinstall, bisa kita praktek menggunakan AutoCAD di lab komputer. Ya. Jadi memang di dalam materi ini ada secara manual yang tadi saya jelaskan, dan ada menggunakan software AutoCAD. Bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Tambahan? Karena kuliah kita tinggal 3 menit. Aplikasinya terbatas. 3 menit lagi. Ada yang belum absen? 10 terakhir. Sudah semua absen. Ya, kalau tidak ada lagi, ya absennya 02. 02 Hasbi Rahman. Ya. Ya, demikian kuliah kita. Nanti berikutnya diharapkan mahasiswa aktif ya, yang menjelaskan dengan cara mendownload materi di internet berkaitan dengan gambar aplikasinya, penerapannya menggunakan. Kemudian kita nanti akan juga latihan di lab komputer. Kalau sudah terinstall AutoCAD. AutoCAD. Ya. Ada lagi yang absen. 18. Ahmad Hambali. 06 Emmanuel. Ya. 32 Hamdi Orang. Ya, tinggal 1 menit lagi kuliahnya. 50 Andriano. Di kelas
Ya, kalau tiada kita cukupkan sampai di sini. Ya, saya akhiri. Semoga berkah bulan Ramadan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info takjil. Makasih Pak. Ya, Kasih, terima Pak. kasih. Kasih Pak. Kasih, Pak. Yang semuanya.